Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu bil ibadah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan bersama-sama adalah at-taysir lil ibadah. Kemudahan yang diberikan pada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat jelas, wadih wuduhan nahar, orang Arab mengatakan, sejelas siang hari, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh hambanya, bahkan sebagai hamba-hamba Allah, sebagian hamba-hamba Allah yang dulunya jarang ke masjid, jarang ke tempat ibadah, kita saksikan pada malam hari ini atau hari-hari sebelumnya Allah memudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah. As-su'al, pertanyaannya, kaif? Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah agar kemudahan dalam beribadah ini ya ibadallah bisa kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaif? Bagaimana caranya agar nikmat Allah yang bernama at-taysir, kemudahan dalam beribadah ini melahirkan nikmat-nikmat baru, sebagaimana qaidatul haya, kaidah kehidupan, bahwasanya siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan ditambah lagi nikmat-nikmat yang baru. Tetapi sebaliknya ya ibadallah, kalau ada orang yang kufur terhadap nikmat Allah, diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, kemudian dikufuri, tidak dijaga, tidak dipelihara, ayatnya tidak berbunyi aku akan kurangi nikmatku, tapi ayatnya berbunyi inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat dahsyat. Itulah sebabnya tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana menjaga kemudahan ibadah kepada Allah ini sampai kita dipanggil oleh Allah, bukan sampai bulan Syawal, tapi sampai kita dipanggil oleh Allah. Pertanyaan, Fatihullah hafizakumullah, dengan cara mengetahui bahwa eksistensi kehidupan kita adalah ibadah, hakikatu wujudina adalah ibadah, eksistensi kehidupan kita ini adalah ibadah. Ketika kita di dalam hidup ini beribadah kepada Allah, berarti kita eksis. Wujuduna, kehidupan kita, eksistensi kita ini diakui oleh Allah. Tetapi ketika manusia sudah tidak beribadah kepada Allah, maka wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada ma dan illa, sehingga maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu disebut adatul hasri. Sehingga dalam tafsirnya adalah hidup kita ini hanya ada dua hal. Kita semua ini Bapak Ibu sekalian, bapak yang saleh, ibu yang salihah hafizakumullah, berada dalam sebuah ruangan yang cuma ada dua hal. Yang pertama adalah Rabbun yu'bad, Allah, Tuhan yang disembah, dan Abdun ya'budu, seorang hamba yang menyembah, tidak ada yang lainnya. Sehingga keberadaan kita Bapak Ibu sekalian, di masjid, di rumah, di mal, di tengah perjalanan, dalam berpolitik, dalam mencari nafkah, semuanya adalah ibadah, tidak ada yang lain. Itulah makna ma dan ilah. Itulah sebabnya ya ibadallah, ayatnya tidak berbunyi khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak seperti itu bunyi ayatnya.
Kalau bunyinya seperti itu, dan ini bukan Quran, sudah barang tentu aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, berarti ada tujuan lain. Tetapi ketika ada ma dan illa, ya, maka maknanya adalah hidup ini hanyalah ibadah, la ghairu, tidak ada yang lain. Yang kedua, ya ibadallah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian agar ibadah ini mudah, ringan kaki kita untuk bergerak, ringan tangan kita untuk bergerak dalam rangka beribadah kepada Allah, ya ibadallah. Yang kedua adalah anil ibadatu hiyan nikmah. Ibadah itu nikmat. Jadi kalau kita sholat, Bapak Ibu sekalian, fahamilah bahwa sholat itu nikmat. Sesuai dengan riwayat yang berbunyi waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi SAW memahamkan pada kita bahwasanya Nabi SAW dibikin tentram hatinya, bahagia, tenang, mata kapan? Fis shalah, ketika dalam sholat. Dan sholat adalah ibadah. Seseorang ketika beribadah itu nikmat. Sholat nikmat, membaca Quran nikmat, berjihad nikmat, menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga dan bangsa negara kita adalah nikmat, membantu saudara kita adalah nikmat, memaafkan saudara kita adalah nikmat, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua adalah nikmat. Ya ibadallah, kita akan betah lama dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, kenapa ada sebagian saudara kita ketika sholat tarawih mencari masjid musola yang cepat selesainya? Kenapa Pak? Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah itu nikmat atau ibadah itu beban? Ketika beban, ya ibadallah, maka orang tidak mempunyai napas panjang dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, al-ibadah harus benar-benar nikmat, dan itu membutuhkan tarbiyah, membutuhkan pendidikan, membutuhkan training, membutuhkan kebiasaan agar ibadah yang awalnya sebatas difahami dengan taklif, beban, tetapi meningkat. Saya tidak mengatakan tidak beban memang, tapi meningkat, ya ibadallah, menjadi sebuah kenikmatan. Mengikuti teladan kita yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya ibadallah, bagaimana agar ibadah yang mudah seperti ini, kita semua, keluarga kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi masjid ini, Masjid Al-Azhar yang syaraf Allah, yang semoga dimuliakan oleh Allah ini, penuh, ya ibadallah. Bagaimana suasana seperti ini agar terus berlanjut sampai kita dipanggil oleh Allah? Maka yang ketiga, hafidhakumullah, adalah dengan cara sihatul intima. Sihatu al-intima, afiliasi kita dalam berislam itu harus benar, ya. Orientasi kita dalam Islam harus benar, ya. Apa intima kita dalam Islam? Adalah intima akidi, intima imani, afiliasi yang bersifat ideologis, bersifat imani. Jadi kita beribadah kepada Allah seperti ini, semangat seperti ini, ya ibadallah, karena berangkat dari iman, akidah, bukan intima zamani. Bukan kita beribadah dikarenakan waktu, bukan karena waktu. Bapak Ibu, kenapa ada sebagian saudara kita di bulan Ramadan semangat beribadah seperti ini, kemudian masuk bulan Syawal, Pak, kembali ke masjid lagi atau kembali ke habitat semulanya? Karena sebagian orang, Bapak Ibu, ketika beribadah, ya, faktor utamanya adalah karena zaman,
waktu, bulan yang bernama Ramadan. Itulah sebabnya salafun salih, ulama-ulama kita terdahulu yang baik-baik, di mana kebaikan kita kalau mengikuti mereka, mengingatkan kita semua, dan ini sudah sering kita ulang-ulang di masjid yang mulia ini. Di antara ungkapannya adalah kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia rabbani, manusia-manusia yang selalu berafiliasi kepada Allah, berorientasi kepada Allah. Setiap saat kita beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang menyembah bulan Ramadan, beribadahnya hanya di bulan Ramadan, di luar bulan itu malas. Saudaraku, ini memang ungkapan ulama, tetapi bukan ungkapan yang tidak ada dasarnya. Di antara dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqul lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadi kita harus jadi Rabbani ya ibadallah, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di hari Jumat, hari apapun kita harus Rabbaniin. Dan bukan intima saksi, bukan afiliasi karena seseorang, bukan karena kita beribadah karena guru kita, imam kita, ustadz kita, kiai kita, la, tapi semata-mata karena Allah. Karena ketika seseorang rajin beribadah, apakah sholat, puasa, berdakwah, berjamaah, berjihad, hanya karena pemimpinnya, nanti pemimpinnya meninggal dunia atau pemimpinnya menyimpang, dia akan kecewa dan mengurangi semangat ibadahnya. Itu sebabnya manusia terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Beliau adalah orang yang luar biasa. 5 pendapat beliau lebih dulu daripada turunnya wahyu ke dunia ini. Beliau adalah orang yang luar biasa. Syaitan, iblis takut dengan beliau ya ibadallah, tetapi hampir terjatuh dalam kesalahan besar. Pasalnya apa sekalian? Yaitu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak menerima. Bahkan sahabat yang memberitakan meninggalnya Nabi, ya ibadallah, diancam oleh beliau akan saya penggal, saya bunuh kalau ada orang mengatakan Nabi meninggal dunia. Padahal benar-benar Nabi telah meninggal dunia, ya ibadallah. Tetapi itulah indahnya Islam. Ketika Islam ini dibangun melalui kehidupan berjamaah, maka orang sehebat apapun ketika lupa wajib diingatkan. Ketika tidak tahu, wajib diberitahu. Berdirilah orang yang lebih senior, lebih bertakwa. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan saya katakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan sayafut, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut.
Ini bukan Quran, bukan hadis Pak ya, walaupun bahasa Arab tapi saya yang ngomong. Jadi jangan sampai nanti asal bahasa Arab hadis, nanti ana uhibbu supermi hadis Pak ya. Jadi saya katakan, barang siapa beribadah kepada Ramadan, Ramadan sebentar lagi ya Bapak, habis hilang pergi 26 hari atau 27 hari. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ini penting agar masjid-masjid kita tetap penuh sekalian, karena saya khawatir masjid kita, musola kita di tanggal awal bulan Syawal berkurang Pak. Bapak Ibu, tradisi biasanya itu yang kita lihat. Begitu nanti tanggal 3-4 Syawal penuh seperti ini atau berkurang Pak? Kemana makhluknya Pak? Karena salah dalam intima, salah dalam berafiliasi. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, terakhir hafizakumullah, bagaimana agar kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu beribadah? Anak istri kita, keturunan kita, seperti malam hari ini ya ibadallah, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, sampai kita dipanggil Allah mudah untuk mengakhiri hidup ini dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita benar-benar mati dalam keadaan muslimin, husnul khatimah, seperti ayat yang dibagikan oleh Ustaz kita Hafidh yang kita cintai karena Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir adalah mulazamatus shadiqin. Jadi kita agar selalu semangat dan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ibadah apapun, sholat, puasa, zakat, haji, ya hafidh, berjihad, berdakwah, menegakkan syariat Allah, semuanya itu nikmat dan terus menerus. Caranya kita harus selalu komitmen untuk bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam akidahnya, tidak tergoda oleh batu akik. Wa ma adraka ma batu akik. Pak, negara mana Pak mayoritas beragama Islam, tapi setiap sudut-sudut kota dan kampung ada batu akik Pak? Jujur dalam ibadahnya, dengan alamat diantaranya sering ke masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang rajin ke masjid, membiasakan ke masjid, saksikan iman dia itu benar. Hadis rawahu Ahmad fi musnadihi. Hadis ini dapat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jujur dalam dakwahnya, antara ucapan dengan perbuatan sama. Jujur dalam mengajar, apakah mengajar tafsir, hadis, fikih. Ketika berbicara tentang menutup aurat, dia dan keluarganya juga menutup aurat. Ketika dia menafsirkan ayat tentang jihad dan dakwah, dia juga jihad dan dakwah. Jangan sampai orang ceramah tentang Islam tetapi dia anti Islam, anti jihad, anti syariat, anti khilafah, anti aturan Allah. Jujur dalam ilmunya, jujur dalam rumah tangganya betul-betul dalam rangka menegakkan kalimat Allah, syariat Allah. Jujur dalam bisnisnya, tidak mengurangi timbangan, takran, tidak mau bersentuhan dengan yang haram. Mana dalilnya Bapak Ibu bahwa kita harus bersama orang-orang yang jujur? Dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar. Kenapa ya ibadallah? Karena teman itu sangat memengaruhi kualitas ibadah seseorang. Kalau dia punya teman yang saleh, apalagi muslim, memperbaiki bangsanya dengan Islam, insya Allah agamanya benar. Tetapi kalau dia teman dekatnya orang yang malas, orang yang fasik, orang yang tidak rajin ibadah,
dia juga akan celaka ya ibadallah. Makanya di dalam riwayat dikatakan al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u, seseorang itu sangat terpengaruh oleh agama teman dekatnya. Ketika bulan Ramadan kita ini, teman dekat kita ini ahli ibadah ya ibadallah, ahli Quran, ahli masjid, ahli infak, maka insya Allah kita juga akan ketularan kebaikannya. Hafizakumullah. Ini diantara cara Bapak sekalian agar ibadah kita senantiasa dimudahkan oleh Allah. Semoga kita semua dan anak keturunan kita Bapak Ibu sekalian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemuliaan kita semua ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah. Dan di antara tanda-tanda bahwa istri kita, keturunan kita adalah yang membahagiakan kita, yang menjadikan bahagia dunia dan akhirat, adalah ketika kita melihat anak istri kita selalu taat kepada Allah. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Furqan, doa yang selalu kita baca, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Sayyidut Tabi'in, ketika ditanya oleh jamaahnya, ya Imam, apa tandanya kalau istri kami, anak kami, keturunan kami adalah ketenteraman hidup kami, menjadikan kita bahagia? Maka beliau menjawab, idza ra'aitahum fi ta'atillah, apabila kamu melihat mereka selalu taat kepada Allah. Bapak Ibu, selalu taat kepada Allah. Ungkapan seperti itu hanya bulan Ramadan atau seluruh bulan, Pak? Seluruh bulan. Hafizullah. Sekali lagi sekalian, semoga Allah memudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.